Shalom, pemirsa Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya beri judul Kuknya Tuhan, yang terambil di dalam kitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasai hati kami untuk kami dapat bukan hanya mengerti, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, seorang pakar psikologi yang bernama Abraham Maslow pernah menyampaikan satu buah teori tentang kebutuhan manusia yang disebut deficit needs. Teori ini mengatakan jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka manusia akan merasa kekurangan. Kebutuhan apa saja sih yang termasuk di dalam deficit needs tersebut? Ternyata kebutuhan itu mencakup kebutuhan-kebutuhan primer seperti makan, minum, kasih sayang, dan rasa aman. Namun jauh sebelum Abraham Maslow menjelaskan teori tersebut, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa manusia butuh kasih sayang, manusia butuh ketenangan, butuh kelegaan, butuh rasa aman, dan Tuhan sudah menawarkan hal itu. Matius 11 ayat 28 sampai 30 diawali dengan ajakan daripada Tuhan kepada kita semua, marilah kepadaku. Lalu dia mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini merupakan satu undangan darinya, dan undangan itu perlu kita respon. Kata datang kepadanya adalah satu respon yang aktif, respon yang positif untuk kita mendekatinya. Setelah itu, Tuhan menyuruh kita agar memikul kuk yang dia pasang. Kuk dalam konteks kitab Matius ini berkaitan dengan hukum atau beban yang harus dipikul. Yesus menjelaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah meletakkan kuk beban yang berat dengan menambah hukum Taurat dengan hukum-hukum yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari tradisi-tradisi mereka. Dan hukum tersebut sangat-sangat memberatkan, di mana terdapat 248 perintah dan 365 larangan. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memikul kuk Taurat itu. Hanya Yesus yang mampu melakukannya dengan sempurna melalui kedatangannya ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat sekaligus menyempurnakan hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Sejak Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat, maka kuk yang harus kita tanggung telah digantikan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Maka sejak itu, kuk yang Tuhan kenakan pada kita menjadi enak dan ringan, karena Yesus yang menjadi pasangan kita. Namun, mengapa kuk yang digunakan sebagai gambaran? Ternyata, kuda yang paling liar sekalipun dapat menjadi jinak ketika kuk mengikat kepada lehernya. Begitu pula dengan banteng yang buas dapat menjadi jinak dan taat dalam kendali tuannya ketika kuk dipasang di lehernya. Saudara, para petani Israel kuno melatih seekor lembu yang belum berpengalaman dengan cara memasangkannya dengan seekor lembu yang berpengalaman dengan cara menggunakan kuk. Tali di sekeliling lembu yang lebih berpengalaman diikat erat-erat dan kuat-kuat dengan kuknya sehingga lembu itulah yang membawa beban berat. Sedangkan pada lembu yang tidak berpengalaman, tali-tali itu agak dilonggarkan. Jadi walaupun mereka berjalan bersama-sama, beban lembu yang kurang berpengalaman akan menjadi lebih ringan. Dari gambaran ini,
Seolah-olah Tuhan ingin berkata kepada kita, aku berjalan di sebelahmu. Mari kita berjalan bersama. Tapi aku yang menarik dan menanggung bebannya. Apa beban berat yang Tuhan tanggung? Seringkali kita tidak sadar, Dia telah menanggung dosa kita, hukuman dan hutang abadi kita. Apakah kita sudah berterima kasih atas kebaikannya? Mari saudara, mulai hari ini kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan sambil menanggung kuk ringan yang harus kita pikul. Sebab Tuhan adalah pasangan perjalanan hidup kita. Amin.